ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Alhamdulillah, pada sore yang berbahagia ini, hari Senin tanggal 13 bulan Jumada al-Ula tahun 1445 Hijriah, dengan izin Allah Ta'ala kita melanjutkan kembali kajian tafsir Al-Quran dari kitab ringkasan tafsir Al-Imam Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Pada sore ini kita akan mengkaji surat At-Taubah ayat 34 dan ayat 35. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, Inna kathiran minal ahbari warruhban, sesungguhnya mayoritas ulama Yahudi dan ahli ibadahnya orang-orang Nasrani la yakuluna amwalan nasi bil batil, mereka
benar-benar makan harta manusia dengan cara yang batil. Wa yasudduna an sabilillah, dan mereka menghalangi manusia dari jalan Allah. Walladzina yaknizuna ad-dhahaba wal fiddah, dan orang-orang yang menimbun emas dan perak. Wala yunfikunaha fi sabilillah, dan tidak menginfakkannya di jalan Allah. Fabashshirhum bi'adzabin alim, maka kabarkan kepada mereka dengan adab yang pedih. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam, pada hari itu harta-harta mereka dipanaskan di neraka jahannam. Fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum, kemudian harta yang dipanas tersebut digunakan menyetrika dahi-dahi mereka, lambung-lambung mereka, dan punggung-punggung mereka. Hada ma kanaztum li anfusikum, inilah harta yang kalian timbun untuk kalian. Fadzuqu ma kuntum taknizun, maka rasakanlah akibat kalian menimbun dan menyimpan harta serta tidak menginfakkannya di jalan Allah. Al-Imam Ibnu Katsir berkata, qala as-Suddi al-ahbaru minal yahud war-ruhban minan nasara. Al-ahbar itu dari Yahudi, war-ruhban dari Nasrani. Kemudian Al-Imam Ibnu Katsir berkata, fa innal ahbara hum ulama'ul yahud. Yang dimaksud ahbar adalah ulamanya Yahudi. War-ruhban, yang dimaksud ruhban adalah ubadun nasara, ahlu ibadahnya orang Nasrani. Jadi di kalangan Yahudi banyak ulama, dan di kalangan orang-orang Nasrani banyak ahli ibadah tanpa ilmu. Adapun orang-orang Yahudi yang banyak ulamanya, tetapi mereka tidak mengamalkan ilmunya, sehingga dimurkai Allah. Orang-orang Nasrani banyak ahlu ibadahnya, beribadah tanpa ilmu, sehingga mereka tersesat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal yahuda maghdubun alaihim wan nasara dallun. Sesungguhnya orang-orang Yahudi dimurkai Allah. Kenapa dimurkai? Karena mereka
tidak mengamalkan ilmu. Dan orang-orang Nasrani tersesat karena mereka beramal tanpa ilmu. Kemudian kembali kepada ayat, ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbari warruhban. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak ulamanya Yahudi dan ahli ibadahnya Nasrani, la ya'kuluna amwalan nasi bil batil. Mereka makan harta manusia dengan cara yang batil. Al-Imam Ibnu Katsir berkata, wal maqsudu at-tahdhiru min ulama'is su' wa ubadid dhalal. Maksud ayat ini adalah peringatan supaya kita waspada dari ulama su' dan dari ahli ibadah yang tersesat. Karena manusia itu membutuhkan ulama dan mereka membutuhkan ahli ibadah. Kalau ulamanya menjual agama dengan dunia, maka umat akan tersesat. Demikian pula apabila ahlu ibadahnya tidak memiliki ilmu, mereka akan merusak lebih banyak daripada memperbaiki. Qala Sufyan ibnu Uyainah, Sufyan ibnu Uyainah berkata, man fasada min ulama'ina kana fihi syabahun minal yahudi. Siapa yang rusak dari ulama kita, maka dia menyerupai orang-orang Yahudi. Wa man fasada min ubadina kana fihi syabahun minan nasara. Dan siapa yang rusak dari ahli ibadah kita, maka dia menyerupai orang-orang Nasrani. Nabi SAW mengabarkan bahwasannya umat Islam pasti mengikuti jalannya orang Yahudi dan Nasrani. Mayoritas umat Islam mengikuti jalannya orang Yahudi dan Nasrani. Nabi SAW bersabda, la tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran shibran dhira'an dhira'an hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuhu. Kalian benar-benar akan mengikuti jalannya ahlul kitab, jalannya orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga apabila mereka masuk lubang biawak, lubang biawak itu dalam, kemudian sulit, lubang yang paling sulit itu lubangnya biawak. Ini diambil faedah itu, bid'ah itu sulit, sunnah itu mudah. Sunnah itu mudah, bid'ah itu sulit. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
sekiranya mereka masuk lubang biawak, kalian akan mengikutinya. Qalu al-yahudu wan nasara, ya Rasulullah, apakah yang dimaksud Yahudi dan Nasrani? Qala faman, kalau tidak mereka, siapa lagi? Kalau tidak mereka, siapa lagi? Kemudian kembali kepada firman Allah, mereka la ya'kuluna amwalan nasi bil batil, mereka makan harta manusia dengan cara yang batil. Wa yasudduna an sabilillah, serta menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Wa dzalika annahum ya'kuluna ad-dunya bid-din, mereka makan dunia dengan agama. Wa manasibihim wa riyasatihim finnas, dan karena kedudukan mereka di tengah-tengah manusia. Jadi lihatlah ahlul bidah, mereka memajak pengikut-pengikutnya, persis yang dilakukan oleh orang Yahudi dan Nasrani. Jadi mereka memajak pengikutnya sekian persen. Jadi kalau orang-orang Syiah 20%. Jadi orang-orang Syiah memberi pajak pengikutnya supaya hartanya diserahkan kepada imamnya 20%. Jadi imamnya duduk-duduk. Jadi subhanallah. Jadi tujuannya duniawi. A'udzubillah. Ya'kuluna amwalahum bidzalik, mereka makan harta manusia seperti itu dengan cara yang batil, dengan cara yang zalim. Kama kana li ahbaril yahud ala ahli jahiliyah syarafun walahum indahum kharajun wa hadaya wa daraib taji'u ilaihi. Orang-orang Yahudi mereka memiliki ilmu sehingga orang-orang Arab jahiliyah memberikan kepada mereka pajak, hadiah, dan harta-harta diserahkan kepada mereka. Falamma ba'atsallahu rasulahu sallallahu alaihi wasallam istamarru ala dhalalihim wa kufrihim wa inadihim. Ketika Allah mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka terus-menerus di atas kesesatan mereka dan kekufuran mereka serta pembangkangan mereka. Tama'an minhum an tabqa lahum tilka riasat, mereka berharap kedudukan ini tidak hilang, khawatir fulus. Jadi ahlul bidah di antara mereka ada yang mengenal sunnah tetapi memusuhinya karena khawatir harta, tidak yakin dengan yang ada di sisi Allah, khawatir. Jadi ujung-ujungnya harta, ujung-ujungnya makan harta dengan cara yang batil. Naudzubillah. Fa'ahallahu binurun nubuwah. Allah menghapus praktek kedoliman orang-orang Yahudi di Madinah dengan cahaya kenabian. Wasalabahum iyaha wa awwadahum adzulla was-saghar wa ba'u bi ghadabin minallah. Allah mencabut kedoliman mereka
dan Allah mengganti mereka dengan kehinaan dan kerendahan, dan mereka kembali dengan kemurkaan Allah Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, wa yasudduna an sabilillah, dan mereka menghalangi manusia dari jalan Allah. Ay wa hum ma'a aklihim al-haram yasudduna an-nasa an ittiba'il haqq. Mereka itu selain makan harta yang haram, mereka menghalang-halangi manusia dari jalan yang benar, karena khawatir hartanya berkurang, khawatir kedudukannya apa? Hilang. Sehingga mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Wa yalbisunal haqqa bil batil, mereka mencampur adukkan kebenaran dan kebatilan. Wa yudhiruna liman ittaba'ahu minal jahalah annahum yad'una ilal khair, dan mereka menampakkan kepada pengikutnya yang bodoh bahwasanya mereka mengajak kepada kebaikan. Walaisu kama yaz'umun, mereka itu tidak seperti itu. Hum du'atun ilan nar, mereka adalah dai-dai yang mengajak kepada neraka. Wa yaumal qiyamati la yunsurun, dan pada hari kiamat mereka tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah orang-orang Yahudi dan Nasrani. Demikian pula ahlul bid'ah dari Syiah, Rafidah, dari tariqat-tariqat atau sufi atau yang lainnya. Mereka memakan harta manusia dengan cara yang batil. Mereka adalah dai-dai yang mengajak manusia kepada neraka jahanam. Wal iyadu billah. Allah Ta'ala berfirman, walladzina yaknizuna ad-dhahaba wal fiddata wa la yunfikunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Dan orang-orang yang menimbun hartanya, menimbun emas dan perak, serta tidak diinfakkan di jalan Allah, kabarkan kepada mereka dengan azab yang pedih. Kabarkan kepada mereka dengan azab yang pedih. Al-Imam Ibnu Katsir berkata, haula'i humul qismu tsalis min ru'asa'in nas fa innan nasa 'alatun 'alal ulama wa 'alal ubbad wa 'ala arbabil amwal. Mereka adalah golongan yang ketiga dari pimpinan-pimpinan manusia. Sesungguhnya manusia ini membutuhkan ulama, membutuhkan ahlu ibadah, membutuhkan orang-orang yang kaya. Fa idza fasadat ahwalu haula fasadat ahwalun nas. Apabila ulama rusak, kemudian ahlu ibadah rusak. Orang-orang yang memiliki harta juga rusak, hartanya ditimbun. Bakhil, tidak mau menginfakkan hartanya di jalan Allah. Apabila tiga golongan ini rusak, maka keadaan manusia akan rusak. Kama qala Ibnu Mubarak, Abdullah Ibnu Mubarak berkata, wa hal afsadad dina illal muluk wa ahbaru su' wa ruhbanuha. Tidak ada yang merusak agama kecuali muluk,
raja, kemudian ulama su', kemudian ahlu ibadah yang tersesat. Apabila 3 golongan ini rusak, maka rusaklah kondisi manusia. Kemudian Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan makna harta timbunan. Apa yang dimaksud harta yang ditimbun? Qala Ibnu Umar, huwal malu la tuadda zakatuhu. Harta timbunan secara syar'i, jadi harta timbunan secara bahasa artinya harta yang banyak. Ini secara bahasa. Harta timbunan kanzun, harta yang ditimbun. Jadi orang dahulu semakin banyak hartanya ditimbun, taruh di peti kemudian ditimbun. Ini menunjukkan orang yang kaya raya, ditimbun. Ini secara bahasa. Adapun secara syar'i, harta yang ditimbun adalah harta yang tidak dikeluarkan zakatnya, walaupun hartanya sedikit. Contohnya ada orang punya uang katakan sampai nisab zakat sedikit, nisab awal zakat. Kalau dia tidak mengeluarkan zakatnya, maka hartanya dinamakan harta timbunan. Tetapi harta yang dikeluarkan zakatnya walaupun banyak, tidak dikatakan harta yang ditimbun. Qala Sufyan Ats-Tsauri, ma uddiya zakatahu falaysa bikanzin wa in kana tahta sab'i aradin. Sufyan Ats-Tsauri berkata, harta yang dikeluarkan zakatnya tidak dikatakan harta yang ditimbun walaupun tumpukannya sampai 7 bumi, 7 lapis bumi atau 7 tingkatan bumi. Ini menjelaskan siapa yang memiliki harta yang banyak sekali, tapi dia menunaikan haknya, zakatnya dikeluarkan, dia tidak bakhil, dia membantu orang yang miskin, dia bersedekah, mengeluarkan hak-haknya, maka hartanya tidak dikatakan harta timbunan. Jadi harta yang ditimbun adalah harta yang tidak dikeluarkan zakatnya. Kemudian kenapa orang-orang menimbun emas? Kenapa orang-orang menimbun perak? Untuk tabungan, untuk investasi, untuk celengan. Ini dahulu menabung, atau lebih zaman dahulu lagi menimbun. Kalau zaman kita SMP mungkin ya diajari mari nabung. Ya. Kalau orang-orang dahulu nyelengi. Kalau sekarang ndak, hutang, mari hutang. 0 apa itu? 0 DP. Mana? Mindset sudah berubah. Kalau orang dahulu diajari menimbun, nyelengi, celengan. Kemudian berkembang, mari menabung. Sekarang enggak, mari hutang. Cicilannya apa? Gampang katanya. Cicilan gampang. A'udzubillah. Di sini Imam Ibnu Katsir membawakan hadis yang banyak tentang masalah ini. Salah satunya hadis yang sangat agung, yang lebih afdal daripada investasi emas dan perak.
daripada menimbun emas dan perak untuk celengan. Jadi orang-orang itu kadang-kadang seperti itu, banyak nyelengi nanti buat sangun tua, buat pesangon di hari tua, nyelengi emas dan apa, perak. Nabi SAW menasihati Syaddad ibnu Aus. Qala sallallahu alaihi wasallam, idza kanazat nasu ad-dhahaba wal fiddah. Apabila engkau melihat manusia investasi emas dan perak, mereka menimbun, fattanis haulail kalimat, timbunlah kalimat-kalimat ini. Artinya baca setiap hari. Doa yang sangat agung yang sering kita baca ketika menutup majelis. Allahumma inni as'aluka tsabata fil amri. Ya Allah, aku minta keteguhan di dalam urusan. Itu urusan yang baik, teguhkan aku. Wal azimata 'ala rusdi. Ya Allah, aku minta semangat di atas petunjuk. Ini semangat 1 bulan sekali itu gampang. Tapi yang susah itu semangat setiap apa? Setiap hari. Ini susah. Kita tidak akan mampu semangat setiap hari. Maka kita minta kepada Allah. Allah yang akan memberi. Kita ini tidak mampu. Ngaji lagi. Pegel. Kepingin apa? Istirahat. Apalagi flu, demam. Datang capek, pengen istirahat. Istri nuntut, kapan kita ini jalan-jalan? Nah, iya, nanti jalan-jalannya nanti kalau tidak ada pengajian. Jadi semangat setiap hari itu sulit. Kita tidak akan mampu kalau mengandalkan kekuatan kita. Tetapi kita akan ditolong oleh Allah kalau kita minta tolong kepada Allah. Jadi demikian. Ini sebaik-baik timbunan. Wa as'aluka mujibati rahmatik. Ya Allah, aku minta amalan yang mendatangkan rahmatmu. Allahu Akbar. Ini doa yang sangat agung. Rahmat berapa? Berapa rahmat yang diminta? 100. Orang kafir dapat 1. Orang yang beriman dapat apa? 100. Minta 100 rahmat Allah. 1 di dunia, 99 di akhirat. Kemudian wa azaima mahfiratik. Ya Allah, aku minta semangat lagi untuk meraih ampunanmu. Karena untuk meraih ampunan Allah itu harus semangat. Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin. Semangatlah, bersegeralah menuju ampunan Tuhanmu. Wa as'aluka syukra nikmatik. Ya Allah, aku minta bersyukur, mensyukuri nikmatmu. Wa husna ibadatik. Aku meminta ibadah yang bagus. Ibadah yang bagus adalah ikhlas sesuai sunnah. Ini yang kita minta terus. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika. Apa lanjutannya? Wa husni ibadatik. Ibadah yang bagus, yaitu ibadah yang ikhlas, kemudian sesuai apa? Sunnah. Wa as'aluka qalban salima. Aku minta hati yang bersih. Bersih dari pamrih, bersih dari cita-cita duniawi, bersih dari ujub. Terkadang kita ini semangat, kemudian muncul ujub. Anda ini hebat. Setan memberi bisikan kepada kita, Anda ini bagus, nomor 1 Anda ini. Nah, kita ini tertipu atau enggak? Maka kita minta was'aluka qalban salima, hati yang selamat dari semua penyakit hati. Riya, pamrih, duniawi, ujub, iri hati, dengki, dan seterusnya. Walisanan shadiqah, lisan yang apa? Jujur. Allahu Akbar.
Wa as'aluka min khairi ma ta'lam. Aku minta kebaikan yang engkau ketahui. Wa a'udzubika min syarri ma ta'lam. Aku berlindung kepadamu dari keburukan yang engkau ketahui. Wa astaghfiruka lima ta'lam. Aku memohon ampun kepadamu dari dosa-dosa yang engkau ketahui ada pada diriku. Innaka anta alamul ghuyub. Sesungguhnya engkau maha mengetahui perkara-perkara yang gaib. Ini harus PR ini kayaknya ya. Doa panjang ini. Ya Pak Mus. Siap dah Pak Mus. Suwe gak PR ini ya? Hah? Lama gak ada PR ini. Ini doa. Ini lebih baik daripada jadi orang gak punya, nol tabungan. Mengamalkan doa ini, Allah menjamin dunianya dan akhiratnya. Karena dia yakin dengan yang ada di sisi Allah. Semangat hidupnya, semangat meraih ridha Allah, semangat meraih ampunan Allah, diberi oleh Allah hati yang bersih, lisan yang jujur, rizki yang halal. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berwasiat, jika engkau melihat orang-orang menimbun emas dan perak, atau kalau sekarang mereka investasi tanah atau yang lainnya, investasilah, timbunlah kalimat ini, amalkan setiap hari. Allah yang akan memudahkan semua urusanmu, dunia dan akhiratmu. Kemudian kita lanjutkan. Allah Ta'ala berfirman, Yawma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum hadha ma kanaztum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun. Pada hari kiamat, harta yang mereka timbun dibakar oleh Allah di neraka jahanam. Kemudian diletakkan di dahi-dahi mereka. Jadi kalau orang itu katakan menimbun uang 1 juta saja, berapa ini recehannya 1 juta ini? Udah banyak sudah. Kalau badannya tidak cukup, Allah yang meluaskan, diluaskan. Jadi kalau ada orang timbunannya 1 triliun katakan, ini dirupakan dinar dan emas, otomatis besar orang tersebut. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Jadi semua harta dikumpulkan, dibakar. Yang berupa emas dibakar, kemudian diletakkan, dibakar, diletakkan di dahinya, kemudian di lambungnya, perutnya, semuanya, dadanya dan punggungnya. Allah berfirman, hada ma kanaztum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun. Ini harta yang kalian timbun, maka rasakanlah akibat perbuatan kalian menimbun harta. Abdullah bin Mas'ud berkata, walladzi nafsi biyadi walladzi la ilaha ghairuhu la yuqwa abdun bikanjin la yuqwa abdun bikanjin famasu dinaron dinaron wala dirhamun dirhaman. Demi Allah yang tidak ada sembahan yang hak kecuali hanya Allah, hanya Dia. Seorang hamba tidak disetrika dengan 1 dinar atau 1 dirham, tidak. Walakin yuwassa jilduhu, tetapi kulitnya diluaskan oleh Allah. Fayudau kullu dinarin wa dirhamin ala hidahi. Setiap dinar diletakkan. Tinggal yang ditimbun ini berapa? 1 peti, letakkan semua, diluaskan. Badannya dibesarkan oleh Allah, kulitnya kemudian dipanggang dinar tadi di neraka jahanam, kemudian ditempelkan kulitnya, lalu dikatakan kepadanya,
hada ma kuntum taknizun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man taraka ba'dahu kanzan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang meninggalkan harta timbunan, artinya belum dizakati, belum disucikan, maka muthila lahu yaumul qiyamah, pada hari kiamat harta tadi berwujud seekor ular yang besar, aqra, botak, lahu zabibatan, ada titik apa hitamnya di matanya, wa yaqulu wailak man anta. Jadi ular tadi melilit lehernya, rahangnya, kemudian di depannya, ana kanzuk, aku adalah harta timbunanmu yang engkau belum mengeluarkannya, yang mengeluarkan zakatnya. Wala yazalu yattabi'uhu hatta yulqimuhu yadahu fayaqdamuha thumma yatba'uha sa'ira jasadi. Ular tadi tidak melepaskannya sampai menelan tangannya dan semua badannya, kemudian diulang-ulang lagi sampai ditentukan tempatnya di surga atau di neraka. Kemudian di dalam riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di dalam riwayat Muslim Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min rajulin la yuaddi zakatuhu illa ju'ila lahu yaumal qiyamah safaiha min narin. Tidaklah seorang yang belum mengeluarkan zakat hartanya, kecuali hartanya akan dijadikan setrika besi yang panas dari neraka, fayuqwa biha janbuhu wa jabhatuhu wa dhahruhu, kemudian digunakan untuk menyetrika lambungnya, dahinya dan punggungnya. Jadi artinya harta-harta tadi dipanaskan, kemudian diletakkan semuanya di punggungnya, kemudian di lambungnya, di badannya dan di dahinya. Fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sanah, di satu hari yang setara dengan 50.000 tahun. Artinya dia disiksa di padang mahsyar. Jadi orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat malnya disiksa di padang mahsyar, hatta yuqda bainal ibad, sampai Allah memutuskan perkara hamba-hambanya. Tsumma yara sabilahu imma ilal jannah wa imma ilan nar. Kemudian dia melihat tempatnya ke neraka atau ke surga. Demikian pula siapa yang memiliki onta yang tidak dikeluarkan zakatnya, atau sapi atau kambing, maka ontanya semuanya datang, tidak ada satupun yang kelewatan. Maka onta-onta tersebut akan menginjak pemiliknya, menanduknya. Kambing diberi tanduk yang kuat, menginjak, menggigit, menanduk pemiliknya. Itu dilakukan di dalam satu hari yang setara dengan 50.000 tahun. Jadi hari yang menakutkan. Kemudian orang-orang yang tidak mengeluarkan zakatnya disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di padang mahsyar. Na'udzubillah, wallahu ta'ala a'lam. Dari dua ayat yang mulia ini terdapat beberapa pelajaran dan faedah yang bisa diambil. Yang pertama,
perintah hati-hati dari ulama su dan ahli ibadah yang sesat. Perintah hati-hati dari ulama su dan ahlu ibadah yang sesat. Ulama su adalah ulama yang menyesatkan umat, ulama-ulama syubhat yang menjual agama dengan dunia. Naudzubillah. Kemudian pelajaran berikutnya, manusia sangat membutuhkan ulama dan ahli ibadah. Manusia sangat membutuhkan ulama dan ahli ibadah. Jadi manusia itu perlu bertanya, ingin dibimbing. Maka apabila kita diberi petunjuk oleh Allah, mendapatkan pembimbing yang mengajak kita di atas jalan yang lurus, bersyukurlah kepada Allah, karena itu anugerah yang sangat agung. Berapa banyak manusia dibimbing pembimbing yang mengantarkan kepada neraka jahanam. Jadi apabila kita ini memiliki guru, contohnya saya bersyukur sekali kepada Allah, dibimbing oleh Allah mengenal Ustadz Mubarak Bamu'alim, mengenal Ustadz Ahmad Sabik, dan mengenal guru-guru yang istiqamah di atas tauhid dan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah nikmat yang sangat agung yang diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya, yaitu dibimbing, belajar kepada seorang guru yang lurus di atas Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mayoritas pembimbing adalah ulama su, mayoritas ahli ibadah adalah ahli ibadah yang apa? Sesat. Itu mayoritas manusia. Ulamanya su, ulamanya menjual agama dengan apa? Dunia. Ulamanya atau ahlu ibadahnya tidak tahu ilmu, tapi banyak fatwanya. Jadi sampai ketika ada zikir ada dalilnya. Mana syekh dalil zikir hu katanya. Allah Ta'ala berfirman, Allahu la ilaha illa hu katanya. Subhanallah. Yang penting muni saja. Allah Ta'ala berfirman, Kul huwallah, huwa, kul huwa, katakan huwa. Oh iya benar juga, makmumnya mengatakan iya. Allah berfirman, Kul, katakan huwa. Kul huwallahu ahad. Ini ada dalilnya katanya. Diambil Al-Quran sesuai dengan hawa nafsu mereka. Padahal kalau kita harusnya tanya, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengajarkan zikir nggak ada. Tapi kalau ditanyakan kepada ulama-ulama yang su atau ahlu ibadah yang sesat, mereka berusaha mencari dalil, tetapi tidak ada sumbernya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pelajaran berikutnya, ahlul bid'ah yada'una ad-daraib ala adba'ihim. Ahlul bid'ah menentukan pajak kepada pengikut-pengikut mereka. Ini ahlul bid'ah menentukan pajak wajib. Seperti Islam jamaah itu ada wajib pajaknya. Kemudian Syiah Rafidah, kemudian aliran-aliran yang lainnya wajib membayar, yaitu beberapa persen
sesuai dengan kesepakatan yang mereka lakukan. Contohnya orang Syiah, kalau orang Syiah ini 20%. Kalau orang Syiah 20%. Kalau Islam Jamaah berapa Pak Agus? 10 ya. Berarti diskon ini berarti. Kalau Syiah 20%. Dan mereka saingan antara imam satu dan imam yang lain. Sampai disebutkan imam Syiah berkata, wahai manusia, bayarlah yaitu humus kalian. Humus itu 1/5. 1/5 itu berapa persen? Seharusnya berapa? 20%. 1/5 itu ya bener dak? Iya. Jadi kalau menjadi 10% ini berarti diskon. Jadi mereka berkata, wahai manusia, bayarlah humus kalian kepadaku. Saya akan kasih diskon 100% katanya. 50%. A'udzubillah. Jadi mereka pun sama. Jadi ahlul bidah pun sama. Lihatlah dai-dai di luar sana. Ketika manggil tabligh akbar, berapa? Wani biro. Selain ustadz-ustadz kita. Ustadz-ustadz kita, naudzubillah, tidak ada yang seperti itu. Jadi ada seorang kawan kerja di Antam. Antam, di mana itu? Bukan kerja, dia bagian agama. Kalau memanggil dai kondang yang bukan sunnah ya, itu anggarannya 250 juta, ratusan juta. Dia berkata, subhanallah, berikan saya 5 juta saja, saya akan mendatangkan ustadz sunnah. Ratusan juta. Jadi maksudnya 5 juta ini untuk biaya semuanya kajian. Mereka enggak, ratusan juta dipajak. Maka Al-Imam Sya'bi berkata tentang masalah mengambil upah di dalam taklim. Kata Al-Imam Sya'bi, la ba'sa, tidak mengapa. La yashtarid, janganlah memberi apa? Persyaratan. Ini karena seorang ulama atau seorang guru pun memiliki tanggung jawab. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama ahaqqa ma akhadtum alaihi ajra kitabullah." Yang paling berhak kamu ambil upahnya adalah mengajarkan kitabullah. Tetapi Al-Imam Sya'bi mengajarkan la yashtarid, jangan memberi apa? Persyaratan, harus sekian, harus sekian. Dan subhanallah, ustadz-ustadz kita yang sunnah tidak demikian. Tapi ahlul bidah itu biasa mereka. Jadi cor-coran di dalam masalah upah. Naudzubillah. Jadi ujung-ujungnya harta, ujung-ujungnya duniawi. Naudzubillah. Kemudian pelajaran berikutnya, harta yang tidak dizakati adalah harta timbunan. Harta yang tidak dizakati adalah harta timbunan. Jadi kanzun, harta timbunan. Di dalam bab ini adalah harta yang tidak dikeluarkan apa? Zakatnya. Dan siapa yang tidak mengeluarkan zakatnya, Allah akan mewujudkan hartanya menjadi uang logam yang banyak. Kemudian masing-masing dipanggang di neraka jahanam dan ditempelkan di badannya. Jadi kita tidak bisa membayangkan kalau orang itu punya uang katakan 10 juta saja, berapa sudah luasnya, ditempelkan semuanya. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Yang demikian itu mudah bagi Allah, mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal jaza'u min jinsil amal. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi fadlu az-zakah, keutamaan zakat. Zakat itu mensucikan harta. Jadi hartanya diberkahi oleh Allah dan disucikan oleh Allah, serta hartanya tidak akan menjadi kanz,
tidak akan menjadi harta timbunan di sisi Allah. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi dhammul bakhil, celaan bagi orang-orang yang bakhil. Celaan bagi orang-orang yang bakhil. Allah akan mengumpulkan semua hartanya, digunakan untuk menyiksanya, diakibatkan kebakhilannya. Naudzubillah. Wallahu taala alam. Sampai di sini kajian kita. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kajian yang berikutnya. Kita ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran ikhwah-ikhwah sekalian. Syukran katsiran. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Semoga Allah menerima amal kita. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Semoga Allah menganugerahkan kepada kita niat yang ikhlas di dalam mempelajari agamanya. Semoga Allah memudahkan kita istiqamah di atas tauhid, di atas sunnah, di atas manhaj salaf sampai akhir hayat kita. Semoga Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Semoga Allah mengumpulkan kita di surganya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma qsim lana min khasyiatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana, waj'alhu al-waritha minna, waj'al tha'rana 'ala man dhalamana, wansurna 'ala man adana, wa la taj'al musibatana fi dinina, wa la taj'alid dunya akbara hammina, wa la mablagha ilmina, wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna, wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna, waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, wal mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma inna nas'aluka tsabata fil amr wal azimata ala rusd, wa nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik, wa nas'aluka syukra ni'matik wa husna ibadatik, wa nas'aluka qalban salima wa lisanan sadiqa, wa nas'aluka min khairi ma ta'lam, wa na'udzu bika min syarri ma ta'lam, wa nastaghfiruka lima ta'lam, innaka anta 'allamul ghuyub. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li asatizatina wa li wulati umurina wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma ja'al akhira kalamina minad dunya la ilaha illallah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.